Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yaitu tanggal 26, tanggal 27 sampai batas waktu tanggal 28. Tentunya masih di bulan Januari tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Inilah jawaban fakta yang terjadi ya. Sekali lagi untuk temanya sendiri, inilah jawaban dari fakta yang terjadi ya. Oke sobat ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, biar kalian tidak bingung. Silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya aminkan. Ketika itu nanti terjadi hal yang buruk, ya jadikan sebagai waspada dan segera perbaiki. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas sobat. Energinya mengajak, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit input dari kalian. Nah, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih tepat ataupun yang lebih akurat. Selanjutnya sobat ya, setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke ya, di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, kartu asmara ya, kartu utama kalian muncul petunjuk
8 koin, seseorang sedang memahat 8 koin. Dikonfirmasi sama kartu The Devil. Wow, ini kenapa ya sama kalian? Kalian muncul kartu The Devil ya. Sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan di sini ya. Ini kalau saya tangkap dari Aries ya tentang asmara. Ini kelihatannya asmara Aries ini sedang bermasalah ya. Bisa jadi mungkin dulu ataupun kemarin ya, sempat mungkin baik, bisa saja di 3 hari ke depan kalian dalam masalah. Akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini ingin ingin segera menyelesaikan, ingin segera memperbaiki, ingin segera memperbaiki dengan suatu masalah yang terjadi sama diri kalian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga bisa saja mengartikan bahwa dulu ataupun kemarin kalian sedang terhantam masalah ya. Terus sampai di 3 hari ke depan ini juga belum selesai masalah kalian. Makanya di sini kelihatannya Aries ingin berjuang, ingin bekerja keras untuk bisa bagaimana cara untuk memperbaiki agar apa? Agar mendapatkan asmara yang lebih stabil. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling menyayangi, saling pengertian. Itu yang sedang kalian kejar di sini. Nah, ini menunjukkan seseorang yang apa ya istilahnya itu memahat koin ya, menjadikan satu persatu. Ini bisa diartikan bahwa asmara Aries ini sedang bermasalah. Makanya di sini apa ya terdeteksi jelas bahwa banyak dari sahabat Aries ini yang kelihatannya asmaranya sedang lagi bermasalah, tetapi di sisi lain kalian sedang berusaha untuk bisa memperbaiki ketika ada masalah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan ada masalah di sini? Karena jelas ini sobat tidak bisa dibohongi. Ya, The Devil ini muncul, ini menggambarkan bahwa jelas kalian adanya suatu tembakan di sini. Jadi ada orang yang toksik yang memang sengaja menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Jadi masalah yang terjadi sama kalian itu di sini saya yakin ya, itu bisa dikatakan bukan alami gitu loh. Tapi ada suatu pihak ketiga yang campur tangan ya, yang dia iri hati sama kebahagiaan kalian tentang asmara. Makanya di sini orang ini selalu ingin mengacaukan asmara kalian biar semerawut ya, biar morat-marit ini asmara kalian, biar tidak ada kebahagiaan. Kira-kira di situ ya. Jadi Aries harus warning keras di sini ya. Kalau bisa dinetralkan ini. Oke, lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Aries, untuk pekerjaan ataupun karir, kartu utama kalian muncul petunjuk di Chariot. Ada itu ada laki-laki, depannya ada singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup ya. Itu ada 3 orang masing-masing membawa 1 cup. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang pekerjaannya. Di sini muncul di Chariot. Artinya di sini kelihatannya kalau untuk seputar pekerjaan ataupun karir ya, ini kelihatannya Aries masih ada sedikit masalah gitu. Jadi di dalam pekerjaan kalian ataupun di dalam karir kalian ini kelihatannya masih sedikit ada problem, ada masalah, dan itu harus kalian selesaikan di sini. Gitu loh. Agar apa? Ya mungkin agar kalian minimal bisa mencapai target gitu loh. Minimal bisa mencapai target, mencapai kesuksesan bahkan keberhasilan ya, terwujudnya harapan impian, minimal seperti itu gitu loh. Jadi masalah itu memang terjadi sama kalian gitu loh. Kalian kesulitan untuk mencapai target-target gitu. Cuman kartu ini menyarankan apapun yang terjadi ya, ketika kalian memang merasakan oh ya di dalam pekerjaan saya ini ataupun di dalam karir saya ini kok ada suatu masalah. Nah, di situ kalian harus berani mengambil keputusan hebat ketika kalian sudah merasakan mengetahui bahwa memang terjadi masalah. Jangan diam saja gitu loh. Tapi segera ambil keputusan, jangan pernah bimbang. Karena di sini kan menggambarkan 2 singa, ya, hitam sama putih. Artinya ya ketika kalian memilih singa putih, ini contoh ya. Kalian memilih jalan sebelah kanan, ya ambil gitu loh. Ketika itu memang untuk bisa menyelesaikan masalah kalian. Sama ketika kalian memilih singa hitam ataupun jalan yang sebelah sebelah kiri, ambil gitu loh. Ketika itu akan bisa menyetabilkan masalah pekerjaan kalian. Jadi kalian jangan ragu di sini ketika ada masalah. Ingat ya, ketika ada masalah disarankan kalian jangan ragu, kalian harus berani mengambil salah satu keputusan agar ada kejelasan. Ketika kalian ragu di sini tidak akan ada suatu kejelasan sobat. Itu loh, bahkan nanti akan merugikan kalian di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena ketika kalian berani mengambil keputusan, insya Allah di sini akan bagus ya gambarannya. Karena kartu konfirm kalian mengatakan di sini ada Three of Cup, artinya ketika kalian dalam masalah dan kalian berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan ataupun langkah, buang rasa bimbang, rasa ragu, insya Allah di sini akan ada titik keterbalikan gitu. Bisa saja ini akan ada suatu kabar yang menggembirakan buat kalian nantinya. Nah, gitu loh ya. Beda ketika kalian ada masalah
Tapi kalian di sini masih bimbang, masih ragu, jalan mana yang harus saya ambil, ya. Kalian tidak mau menentukan sikap, ya tidak ada kejelasan di sini, sobat. Gitu. Makanya saran kartu ini biar ada suatu perkembangan, biar adanya suatu kebaikan-kebaikan kepositifan dalam pekerjaan ya, harus berani mengambil suatu keputusan ketika ada masalah. Jangan pernah ragu ya. Oke ya, kita lanjut dulu di masalah keuangan ataupun kerezekian Aries. Di sini muncul petunjuk pack of cup. Ada seorang sedang memandang cup itu ya, dalamnya ada ikan. Dikonfirmasi sama kartu Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries ya. Kalau secara kerezekian ya ataupun keuangan ini insya Allah Aries bisa dikatakan 3 hari ke depan akan ada suatu apa ya, akan ada suatu keberuntungan ya. Gitu. Cuman saya menangkap di sini gini loh. Memang kalau saya tangkap secara energi ya, energi kartu ya, kalian akan dihantam sebuah keberuntungan keuangan. Nggak tahu nanti dari mana datangnya. Cuman yang jadi persoalan ya, itu kelihatannya nanti uang itu cepat keluarnya gitu loh, cepat habisnya sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi cepat habisnya. Itu di faktor pertama. Faktor kedua saya juga menangkap di sini kebanyakan dari kalian ya, sahabat Aries ini yang apa ya? Yang intinya tuh kalian tuh sedang berfokus gitu loh. Sedang berkonsentrasi bagaimana cara untuk bisa mengatur pengeluaran kalian di sini. Gitu. Jadi ada suatu kefokusan, ada suatu kekonsentrasian. Itu faktor yang utama. Dan faktor yang kedua bisa saja seperti yang saya katakan barusan, ada suatu hantaman rezeki, cuman serasa apa ya, serasa kebutuhan kalian tuh lebih besar gitu loh. Jadi uang itu seakan-akan tidak bisa kalian simpan di sini. Kalian dapat uang langsung keluar. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan kok di sini masih kurang adanya suatu kestabilan gitu loh. Sulit adanya suatu simpanan. Karena kalian dikonfirmasi sama kartu Three of Swords sobat gitu loh. 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Ya artinya di sini akan ada kekecewaan ya, akan ada suatu mungkin kesedihan. Bisa saja yang sedang dijanjikan keuangan itu tiba-tiba bisa gagal. Nah, bisa saja ketika kalian mendapatkan uang, ya itu tadi cepat habis karena kebutuhan dadakan itu lebih besar di sini. Ya, ini Aries harus waspada ya. Bisa saja ini imbas itu loh, adanya suatu efek tembakan black magic yang sedang kalian rasakan di sini. Makanya tentang keuangan di sini kelihatannya Aries kurang bisa stabil. Apakah tidak ada rezeki? Ada, cuman rezekinya kecil gitu loh, tidak seimbang, belum bisa maksimal, belum bisa apa yang sedang kalian inginkan itu belum bisa kalian capai di sini tentang masalah keuangan. Karena di sini jelas ya, adanya suatu adanya suatu beban hati di sini. Artinya apa? Ketika saya mengatakan bahwa kalian ini adanya suatu beban hati, ya berarti keuangan kalian ataupun secara finansial di sini belum bisa mencukupi gitu loh, belum bisa mencukupi apa yang menjadi keinginan kalian, ya terutama untuk apa ya, kebutuhan hidup lah, kira-kira seperti itu. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya di sini. Setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Kalau untuk asmara kelihatannya Aries apa ya, benar-benar energi kalian apa ya, banyak aura yang saya tangkap ini mendapatkan petunjuk hitam pekat ya sobat ya. Awalnya normal di sini. Cuman ya itu tadi memang ada suatu tembakan black magic sehingga membuat asmara kalian bisa saja yang dulu ataupun kemarin ini tenang ya. Ingat ya, bisa saja yang dulu ataupun kemarin kalian sempat tenang, sempat stabil, sempat damai. Bisa saja nih di 3 hari ke depan kalian tiba-tiba ada konflik, ada situasi yang memanas. Kira-kira seperti itu. Itu ketika saya mengatakan mungkin dulu ataupun kemarin masih ada ketenangan tuh ya. Nah, bisa saja mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian sempat dihantam konflik, bahkan nanti di 3 hari ke depan pun ini belum selesai, malah semakin memanas, malah semakin melebar di sini. Nah, seperti itu ya, saya rasa di sini Aries harus cepat mengatasi masalah. Ya kalau bisa netralkan, ya, buka kembali auranya agar tidak merambat kemana-mana di sini. Karena saya menangkap ini apa ya, beban berat di sini. Perjuangan kalian akan kurang bisa maksimal gitu. Karena memang ada suatu dinding penghalang sobat gitu yang menghalangi
kebahagiaan kalian, yang menghalangi mungkin rasa saling menyayangi kalian, saling pengertian. Ini akan terhalangi semua sobat di sini. Banyak konflik, banyak masalah kalian di sini. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah pekerjaan ya ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Ini kalau saya tangkap sih Aries kelihatannya banyak yang diuntungkan ya, gitu loh untuk 3 hari ke depan. Lebih-lebih ketika kalian dihantam masalah, tapi kalian berani mengambil keputusan di sini, gitu loh. Berani bersikap tegas untuk bisa menyelesaikan apapun yang terjadi di sini. Insya Allah akan ada suatu kebahagiaan tersendiri buat kalian. Artinya ya akan bisa ada suatu pencapaian target di sini. Minimal ada suatu ketenangan, minimal masalah itu akan clear ya, tidak semakin melebar. Pokoknya di sini bagus lah ya. Kalau secara pekerjaan ini Aries masih diuntungkan ya. Seperti itu ya. Nah, kalau di faktor keuangan ataupun kerezekian di 3 hari ke depan ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan, inilah jawaban fakta yang terjadi. Kelihatannya Aries di sini 50-50 ya. Ada juga kalian yang diuntungkan, yang akan dihantam rezeki, nggak tahu nanti datangnya dari mana. Yang 50% lagi kelihatannya Aries di sini mengalami kesulitan gitu, mengalami stagnan, bahkan adanya suatu penurunan nominal di keuangan kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya, karena jelas di sini terindikasi ada suatu imbas sobat, yang larinya di keuangan. Jadi banyak sahabat Aries ini yang merasa kesulitan juga untuk masalah keuangan, mungkin kurang lancar rezekinya, banyak sendatan-sendatan, adanya suatu penggagalan-penggagalan keuangan ketika sudah dijanjikan keuangan. Nah, kira-kira di situ sobat ya. Jadi saran saya harus segera di netral ya untuk sahabat Aries ya. Oke ya, untuk sahabat Aries ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, ya sikapi dengan bijaksana, kan seperti itu ya, karena ini kan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihantam masalah, terus kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan kok masalah ini di luar logika ya. Nah, saran saya jangan diabaikan sobat, itu loh. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, ketika kalian biarkan, di sini pasti kalian akan habis-habisan, semakin lama semakin terpuruk, banyak masalah di sini. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu, sobat. Banyak sekali. Itu awalnya diabaikan, akhirnya ya semuanya nih kena apa ya? Istilahnya tuh kena imbas gitu loh. Mereka terpuruk di berbagai faktor. Nah, maksud saya ya jangan sampai kalian menunggu sampai habis-habisan dulu. Alangkah baiknya ketika sudah merasakan ini kok di luar logika, ya segera perbaiki, segera kalian tangani. Nah, bagaimana cara untuk memperbaiki dan cara untuk menanggulangi? Ya, satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi petunjuk ataupun solusi di sini, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Nah, kan seperti itu ya, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Jadi nasib nggak akan bisa berubah baik ya, ketika kita tidak berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri, kan seperti itu. Minimal apa? Minimal ada suatu perjuangan, ada suatu doa, ya ada suatu ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan semua, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah dengan baik, karena kita sendiri juga sudah berjuang untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Aries harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.